Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 23. Oke lah, nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di kota Yangcheng. Moti yang diselamatkan oleh Lindong kali ini berterima kasih banyak padanya karena pada akhirnya Moti tidak jadi mati oleh serangan dari Li Pan. Dan Moti pun mengatakan, jika dinasti Moyan ini bukanlah kekuatan yang biasa, jika Lindong akan menghadapi dinasti Moyan, maka Moti dan juga yang lainnya akan ikut membantu dan bertarung bersama. Itu pun jika diizinkan oleh Lindong. Dan menurut Moti, lebih baik sekarang Lindong mundur dulu. Jika kekuatan Yuannya sudah naik level, di masa depan nanti Lindong bisa kembali dan menuntut balas atas semua perbuatan jahat dari dinasti Moyan. Mendengar saran dari Moti, Lindong pun hanya tersenyum dan dia kemudian mengatakan, "Moti, kau dan juga yang lainnya telah berkorban untukku. Sekarang lebih baik kalian mundur dan melakukan penyembuhan diri. Serahkan sisanya yang berada di tempat ini pada aku." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun berjalan maju untuk menghadapi Li Pan dan juga yang lainnya. Sedangkan Moti dan Tang Xuan hanya mampu melihat Lindong berjalan sendirian tanpa bisa menghentikannya. Setelah dekat dengan tempat Li Pan berada, kali ini Lindong mengatakan, "Di mana pria yang bernama Chen Mu? Suruh keluar dia sekarang." Li Pan pun menjawab perkataan dari Lindong. Dia tidak ada di tempat ini. Kakak senior Chen Mu telah meninggalkan kota Yangcheng. Dan tempat ini sekarang adalah wilayah kekuasaanku. Lindong, seharusnya kau senang karena kakak Chen Mu tidak ada di tempat ini. Jika tidak, mungkin sekarang kamu tidak akan berani berdiri di tempat ini. Ayolah Lindong, sekarang aku memiliki banyak waktu luang untuk bermain dengan bonekamu. Sedangkan di sisiku, ada 4 orang setengah nirwana yang seharusnya sudah cukup untuk bermain-main denganmu. Dengan tatapan mata yang sadis dan senyum yang sinis, Li Pan pun mengatakan, "Majulah kalian, bawa Lindong kepadaku." 4 orang setengah nirwana pun segera meluncur ke arah Lindong. Hal ini membuat Moti yang melihatnya menjadi geram dengan kelakuan dari Li Pan. Namun Lindong pada saat ini tidak takut sama sekali. Dia masih bersikap santai seperti biasanya. Dan dengan tenang, Lindong pun mengangkat tangan kanannya. Sebuah energi alam semesta mulai berkumpul di telapak tangan Lindong. Dan sesaat kemudian, Lindong pun mengibaskan tangannya sambil menatap tajam ke arah 4 orang setengah nirwana yang akan menyerangnya. Dan akhirnya, srak! Sebuah kepulan asap tebal pun muncul di tempat 4 orang nirwana yang terbang ke arah Lindong. Semua orang yang melihatnya pun sangat kaget. Bahkan Moti juga sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Karena pada saat ini, 4 orang setengah nirwana dari dinasti Moyan semuanya telah jatuh terkapar. Mereka pun merintih karena kesakitan. Orang-orang yang melihat hal itu kemudian berkata, "Apa yang terjadi?" Lindong hanya mengibaskan tangannya saja, dan 4 orang itu semuanya terkapar tidak berdaya. Sebuah cap tangan pada saat ini muncul di wajah 4 orang dari Moyan. Mereka yang terjatuh terlihat sangat menderita dan bahkan sampai memuntahkan darah. Li Pan yang melihat hal itu pun sontak berkata, "Kekuatan mental." Liu Yuan juga sangat kaget dengan kekuatan Lindong saat ini. Dia pun melongo dan berkata dalam hati, ternyata Lindong bukan hanya seorang kultivator energi Yuan, dia juga seorang ahli kekuatan mental. Setelah menumbangkan 4 orang dari dinasti Moyan, ekspresi Lindong masih B aja. Sedangkan Li Pan pada saat ini sangat heboh. Dia kemudian berteriak, "Lindong, apakah dirimu pada saat ini sudah menjadi master surgawi?" Mendengar teriakan Li Pan itu, semua orang sangat kaget dan mengatakan, "Hah? Master surgawi? Bukankah berarti Lindong saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan nirwana?" Moti yang berada di belakang Lindong pun memandanginya dengan raut wajah yang tidak percaya. Yang kemudian Moti mengatakan, "Tidak kuduga, aku hanya tidak melihatmu selama 1 bulan. Dan saat ini, Lindong, kau sudah benar-benar meninggalkan kami semua jauh di belakang." Li Pan sambil terus memandangi Lindong kini mengatakan, "Aku mengerti sekarang kenapa kamu berani muncul. Ternyata kamu memiliki kemampuan yang bisa kau andalkan." Dengan tatapan sinisnya, Li Pan berkata dalam hati,
Aku masih memiliki beberapa junior setengah nirwana di tempat ini, ditambah dengan 2 orang nirwana semu. Jika Lindong maju bersama dengan bonekanya, maka dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Tidak lama kemudian, beberapa anak buah dari Lipan yang ada di atas menara kali ini mulai turun. Dengan cepat mereka pun membentuk formasi boyband korengan di hadapan Lindong. Sambil membentuk formasi itu, orang yang berada di tengah-tengah barisan pun kini berteriak, "Kita adalah satu! Formasi pertempuran dinasti Moyan!" Lindong yang melihat mereka bertingkah aneh, dia hanya diam saja. Sementara Moti kali ini menjadi sangat kaget dan berkata dalam hati, itu adalah formasi terkuat mereka. Dan orang-orang yang melihatnya juga mengatakan, Moyan memang layak menjadi eksistensi terkenal dalam dinasti tingkat tinggi. Mereka memiliki formasi boyband yang sangat cantik. Setelah anak buahnya membentuk formasi, pada saat ini Lipan mulai menatap Lindong dan dia berkata, "Lindong, jika kamu menuruti perintahku untuk menyerahkan kunci rahasia kuno, maka permasalahanmu dengan dinasti Moyan saat ini akan aku hapuskan." Lindong pun hanya bersikap santai dan tidak takut dengan para lelaki yang beraliran K-pop itu. Karena sejatinya, menurut Lindong, lelaki sejati itu harusnya beraliran dangdut koplo. Karena sikap Lindong masih acuh tidak acuh, Lipan pun kembali berkata, "Lindong, aku tahu jika pada saat ini kamu adalah master surgawi, tapi aku masih harus memberitahumu satu hal. Di antara dinasti yang telah dilenyapkan oleh dinasti Moyan kami, mereka semua tidak kekurangan ahli nirwana yang kuat." Sontak kata-kata dari Lipan yang cukup keras itu membuat banyak orang panik. Di antaranya adalah Liu Xuan dan juga Tang Xuan. Mereka pun berkata dalam hati, ini adalah ancaman bagi Lindong dari dinasti Moyan. Bahkan ahli nirwana yang kuat bisa mereka lenyapkan dengan mudah. Lindong dalam bahaya sekarang. Lipan kemudian mengepalkan tangan dan dia menatap Lindong dengan mata yang tajam lalu berkata, "Lindong, apakah dirimu ingin berteman dengan kita? Ataukah kamu memilih menjadi musuh dinasti Moyan? Semua itu tergantung keputusanmu saat ini." Lindong kemudian menunduk dan dia tersenyum. Lipan yang melihat Lindong kemudian mengatakan dalam hati, "Hehe, sepertinya bocah itu akan memilih untuk tunduk pada Moyan." Tidak lama kemudian Lindong mengangkat tangan dan dia menunjuk Lipan yang masih berada di menara. Lindong sedikit tersenyum lalu berkata dengan tegas, "Bawa orang-orangmu yang beraliran K-pop ini keluar dari Yangzheng." Lipan pun kaget dengan ucapan dari Lindong. Dia kemudian menjadi marah. "Lindong, kamu benar-benar keras kepala. Tapi karena kamu sudah membuat pilihan, maka kamu jangan menyesalinya." Dan saat ini, Lipan pun turun dari menara sambil mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Dia meluncur dengan cepat ke arah Lindong, kemudian melancarkan tinju 10.000 binatang. Berbagai macam bentuk wajah dari binatang pun muncul dari tinjuan Lipan dan langsung mengarah pada Lindong. Melihat hal itu, Lindong segera mengangkat tangan dan dia mengumpulkan energi alam semesta. Dia menatap tajam ke arah tinjuan dari Lipan dan kemudian berkata dalam hati, "Ketika berada di dalam istana Niwanku, aku telah menyerap kekuatan spiritual dari mayat kuno itu. Dan aku secara tidak langsung mendapatkan kenangan tentang bagaimana dia memanipulasi kekuatan mental selama dia hidup." Tidak lama kemudian Lindong yang sudah menyerap energi alam semesta pun pada saat ini memanipulasi menjadi telapak tangan petir yang langsung diarahkan pada tinju Lipan. Dan Lindong berkata dalam hati, "Aku ingin melihat sejauh mana kekuatanku ini mampu menghadapi tinjunya." Benturan antara telapak tangan petir dan tinju 10.000 hewan kali ini terjadi di udara. Namun saat tinju milik Lipan itu menyentuh tapak petir milik Lindong, semua tinjunya langsung lenyap satu persatu. Bahkan Lipan pada saat ini sampai terdorong mundur cukup jauh. Dia yang tidak mampu menghadapi Lindong pun berteriak, "Aku tidak percaya bocah sepertimu yang baru saja menjadi master surgawi bisa mengalahkanku. Aku ingin melihat seberapa jauh dirimu bisa menggunakan kekuatan spiritualmu itu." Lindong pun segera melesat cepat ke arah Lipan. Dia saat ini sudah memegang petir di tangannya dan Lindong berkata, "Bagus, kamu akan segera melihat betapa tajamnya seranganku ini." Dengan tatapan mata yang penuh kemarahan, Lindong pun berteriak, "Telapak tangan petir." Setelah itu, dia segera meluncurkan serangan telapak tangan petir yang mengerikan itu ke arah Lipan. Dan kini,
Di hadapan telapak tangan petir milik Lindong, tubuh Lipan hanya sebesar kecoa. Telapak tangan itu pun meluncur dan siap menghantam tubuh Lipan. Namun Lipan yang tidak mau kalah, dia segera mengaktifkan tubuh emas Nirwana. Dia pun menatap telapak tangan yang meluncur padanya sambil berteriak, "Lindong, kamu ingin bertarung denganku?" Setelah itu Lipan meluncur dengan tubuh nirwananya untuk menghadapi serangan telapak tangan petir milik Lindong. Dan kemudian benturan keras pun terjadi di udara. Suara dengungan dari benturan itu membuat semua orang menjadi ngeri, dan mereka memilih untuk menjauh dari lokasi pertarungan daripada terkena efeknya. Dan pada akhirnya ledakan besar pun terjadi. Dalam benturan yang menimbulkan ledakan itu, pada saat ini keluarlah seseorang yang langsung terdorong cukup jauh. Liu Yuan dan juga Ling Xi terlihat sangat kaget, dan mereka berkata, "Lihat, ada yang terlempar keluar." Ternyata itu adalah Lipan. Saat ini, raut wajah dari Lipan menunjukkan kemarahannya pada Lindong. Dia kalah dalam adu kekuatan. Bahkan saat ini, banyak petir menyelimuti tubuh Lipan akibat efek serangan tangan petir milik Lindong. Lipan pun geram dan dia berkata dalam hati, "Sialan, petirnya terus-menerus keluar masuk di dalam tubuhku. Ini membuatku sangat sakit sampai kayak mau meninggoy. Orang ini baru saja naik ke Master Surgawi, tapi bagaimana bisa dia memiliki kekuatan mental yang sangat mengerikan?" Raut wajah dari Lipan seketika menjadi panik, mengetahui fakta bahwa kekuatan mental milik Lindong tidak bisa dianggap remeh. Lindong pun tersenyum ke arah Lipan dan dia berkata, "Kekuatan nirwana milikmu ternyata B aja, tidak sekuat bualan mulutmu itu." Kata-kata dari Lindong itu sekali lagi membuat Lipan merasa direndahkan. Namun dia saat ini diam saja karena dia sadar dirinya sudah tidak mampu melawan Lindong. Sambil terus melihat Lipan, kali ini Lindong berkata dalam hati, "Orang ini, jika dibandingkan dengan Shenmu dan Mu Hongling, dia benar-benar tidak ada apa-apanya. Namun aku heran, kenapa dia bisa naik ke level nirwana? Atau mungkin keberuntungannya cukup bagus." Lipan yang marah oleh ucapan dari Lindong pun dia pada saat ini kemudian berteriak, "Kau jangan sombong dan berpuas diri, Lindong. Kau sekarang telah menyinggung dinasti Moyanku. Akan kupastikan bahwa di masa depan nanti kau tidak akan memiliki kehidupan yang damai." Lindong yang mendengar ocehan dari Lipan itu menjadi sangat kesal. Dia pun kembali membentuk petir di tangannya dan langsung melemparkan ke hadapan Lipan. Melihat serangan itu, Lipan segera melompat untuk menghindari petir dari Lindong karena sudah sangat emosi. Lindong pun menatap Lipan dengan mata yang tajam, kemudian kembali mengumpulkan petir di tangannya dan Lindong berkata, "Kau selalu mengoceh bahwa aku menyinggung dinasti Moyanmu dan kau selalu mengancamku. Sepertinya hari ini akan sangat bagus jika aku memberikanmu sedikit pelajaran." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan menghajar Lipan sampai mati? Karena dia sudah membuat Lindong geram hari ini yang selalu mengunggul-unggulkan dinasti Moyan miliknya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.